kesempatan pagi hari ini ya. Ada banyak banget yang akan kita bisa pelajari. As you are, Charlie pun membuka bersama kita dalam Smart Happiness di kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi untuk Anda semuanya, semua listener di berbagai tempat di seluruh Indonesia. Kita mau ajak Anda semuanya membahas mengenai tabungan emosi. Nah, apakah Anda sudah punya tabungannya? Bentuknya seperti apa? Kita akan pelajari ini. Dan saya sudah bersama-sama dengan motivator nasional di bidang leadership and happiness. Selamat pagi, Pak Arfan. Selamat pagi Mbak Ola, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Sehat selalu, ceria selalu, Sehat selalu penuh syukur gitu ya. Pak Arfan juga nih keren banget dengan batiknya nih berwarna hijau toska ya. Terima kasih Mbak Ola, iya. Baik, oke. Baik, ini masih hot-hotnya gitu, masih panas-panasnya lagunya begitu ya dari Charlie Puth yang akan mengantarkan kita membahas mengenai tabungan emosi. Pak Arfan ingin memberikan highlight dulu di bagian mana dari lagu ini, silakan Pak Arfan. Ya, terima kasih banyak Mbak Ola. Jadi pagi hari ini kita membahas sebuah topik yang sangat menarik ya. Judulnya adalah Emotional Bank Account. Ya, kalau bahasa Indonesianya itu rekening bank emosi. Nah, ini kan agak nggak biasa ya kedengarannya gitu ya. Nah, tapi nanti kita akan bahas ya yang inti dari rekening bank emosi itu adalah berbicara mengenai relationship, ya, mengenai betul, sebuah hubungan gitu ya. Betul. Nah, ini digambarkan dengan sangat menarik ya dalam lagu SUR ini dari Charlie Puth, di mana lagu ini menceritakan mengenai sebuah hubungan yang naik turun gitu. Jadi nanti kita akan memahami bahwa yang namanya relationship itu nggak bisa dikatakan sesuatu yang statis gitu. Misalnya hubungan saya dengan istri saya itu bagaimana? Baik misalnya gitu ya. Nggak bisa itu. Yang namanya relationship itu selalu bersifat naik turun gitu ya. Nah, itu juga yang digambarkan dalam lagu Charlie Puth ini. Jadi dia bilang thinking back in time when I had you to lose. Memikirkan kembali waktu ketika aku harus kehilanganmu. Dia bilang gitu. Ini karena hubungannya sedang turun nih, sedang di titik nadir nih. Those were the days, baby, you were truth. Itu adalah hari-hari di mana kamu adalah kebenaran, dia bilang begitu. Ya, and nothing you could do would ever change that. Dan tidak ada yang bisa kamu lakukan yang akan mengubah itu. Ya. Nah, kemudian dia bilang, you riding with me, riding for you, we follow our hearts, don't forget what they do. Jadi kita selalu bersama-sama, berkendaraan bersama, mengikuti hati kita, melakukan apa yang ingin kita lakukan. But somewhere, nah dia bilang gini, but somewhere down the line, I left you hanging. Tapi suatu saat ya, di suatu waktu, aku meninggalkanmu, membiarkanmu, menggantung, dia bilang begitu. Ya. Jadi hubungannya ini mungkin nggak jelas, atau tanpa status, atau tidak saling menyapa gitu ya. Ya. Nah, tapi kemudian dia mengatakan, karena dia menyesal ini akhirnya membuat dia juga susah, kemudian dia mengatakan, for you, I could climb Mount Kilimanjaro. Oh, gitu, 1,000 times, dia bilang gitu ya. Jadi untukmu, aku akan bersedia untuk mendaki gunung Kilimanjaro 1000 kali, gitu ya. Kemudian, oh my friend, I'll never break your heart again, cause I will always love you. Ya, wahai temanku, aku tidak akan pernah menghancurkan hatimu lagi, karena aku akan selalu mencintaimu. Nah, itu. Jadi hubungan itu selalu naik turun gitu. Ya. Jadi ini menggambarkan, nanti kita minta juga Pak Arfan artinya memberikan kepada kita gitu ya informasi bagaimana caranya, apakah ini rekening bersifat bisa, oke, kalau turun naik berarti bisa ditambah, bisa dikurangin nggak sih gitu ya. Nah, itu dia. Kita bahas, tapi sedikit Pak Arfan sebelum kita lebih jauh nih, Smart Listener, Anda boleh sharing ya pagi hari ini ya bersama-sama dengan kita. Kalau Anda sendiri, kalau ini berkaitan dengan relationship ya, kepercayaan kepada orang di sekitar kita. Nah, bagaimana dengan rekening bank Anda? Ini termasuk yang mudah ini enggak sih gitu ya, yang membangun hubungan? Atau Anda termasuk orang yang aduh cool banget, dingin, susah untuk membangun hubungan, bahkan kalau mau percaya sama orang juga sulit begitu. Silakan boleh sharing ya ke 0812 11 12 959, sekali lagi ke 0812 11 12 959, atau juga di YouTube di kanal Smart FM. Pak Arfan, saya pernah membaca ini di bukunya Seven Habits Stephen Covey ya.
soal tabungan emosi ini memang unik banget sih gitu ya istilahnya gitu. Jadi boleh nggak Pak Arfan kalau dari sudut pandang happiness ini apa gitu? Apakah sama seperti yang disampaikan oleh Stephen Covey ini berkaitan dengan kepercayaan dalam sebuah relationship begitu? Silakan Pak Arfan. Terima kasih banyak Mbak Ola ya. Jadi emotional bank account ini memang konsep yang dicetuskan, yang disampaikan oleh Stephen Covey ya. Stephen Covey ini merupakan motivator terkenal di dunia dan penulis buku Seven Habits of Highly Effective People ya. Nah, ini dia mengemukakan sebuah analogi yang sangat menarik sekali karena dengan memahami analogi ini kita jadi paham mengenai yang namanya relationship dan segala dinamika yang melingkupinya gitu, yang ada di dalamnya gitu ya. Jadi rekening bank emosi ini adalah sebuah tools Mbak Ola. Sebuah alat untuk mengukur hubungan kita dengan orang lain. Karena kita itu seringkali kegeeran kan. Kalau ditanya hubungan Mbak Ola dengan atasan sekarang ini gimana Mbak? Baik apa enggak? Baik. Baik. Itu namanya kegeeran Mbak. Oh iya ya. Kegeeran ya kalau kayak gitu ya. Iya, itu kan baik itu kata kita. Benar nggak? Iya, betul. Kata dia belum tentu. Benar. Nah, itu baru satu hubungan loh ya, baru hubungan dengan atasan. Belum hubungan dengan tim member kita. Betul. Ya. Belum hubungan kalau di rumah dengan pasangan kita. Ya, hubungan dengan anak-anak, hubungan dengan orang tua, hubungan dengan kakak dan adik. Iya kan kita banyak sekali itu hubungan kita tuh banyak sekali gitu. Nah, setiap hubungan tuh sesungguhnya mewakili satu account gitu, satu rekening gitu. Ya, karena di bank juga kan kita punya rekening lebih dari satu ya, Mbak Ola ya. Betul. Nah, itu dia gitu. Jadi ada rekening bank, ada yang namanya rekening bank emosi gitu. Kalau rekening bank itu untuk mengukur apakah Anda kaya atau tidak, nah, gitu. Itu ada namanya rekening bank untuk mengukur kekayaan gitu. Ya. Tetapi untuk mengukur hubungan itu kita perlu juga sebuah alat. Nah, itulah yang disebut dengan rekening bank emosi. Ya. Jadi kalau rekening bank itu kaya secara finansial, kalau rekening bank emosi itu mengukur apakah kita kaya secara relationship. Nah, ya, baik. Kita banyak teman apa enggak, banyak sahabat apa enggak, banyak orang yang mau bela kita apa enggak. Nah, itu akan ketahuan nanti dari rekening bank emosi. Pak Arfan sampai di situ dulu ya. Smart Listener, kita bahas nanti selepas jeda. Ya, Anda boleh kasih komentar dan juga boleh sharing ya. Bagaimana dengan rekening tabungan Anda ini? Relationship-nya seperti apa? Apakah itu tadi Anda termasuk yang, mau jangankan banyak gitu. Pak Arfan saya mau mulai ngomong duluan, nanya aja kayaknya udah keluh misalnya gitu ya. Silakan. Anda boleh sharing ya. Kenal 812 11 12 959 kami jeda dan kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, kita membahas mengenai rekening bank emosi ya. Kalau tadi di sesi sebelumnya nih Pak Arfan sudah sempat sebut bahwa ini sebenarnya istilah atau konsep yang dipopulerkan oleh Stephen Covey ya. Nah, boleh nggak sih Pak Arfan share kepada kita gitu? Kalau tadi kan Pak Arfan menyampaikan gitu bahwa hubungan manusia ini kan turun naik ya, up down gitu, dan bahkan kalau tadi Pak Arfan tanya gitu, bagaimana hubungan saya dengan atasan gitu, saya bilang baik gitu ya, terus Pak Arfan bilangnya kegeeran gitu kan, oke lah, masa ya saya bilang nggak baik kan ini di tempat umum gitu. Jangan didengerin ya pasti ya. Didengerin. Tahu itu. Nah, Pak Arfan, tapi bicara tentang tadi ya, kan berarti kalau rekening bank berarti kan ada saldonya nih ya. Betul. Nah, ini saldonya gimana sih cara menambah, mengurangi, dan saldonya ini dalam bentuk apa begitu? Kalau tadi ini Pak Arfan sampaikan ini kan berkaitan dengan relationship, hubungan gitu. Nah, ini boleh nggak diperjelas supaya Smart Listener juga semakin bisa memaknai dari rekening emosi atau rekening bank ini. Silakan, rekening bank emosi gitu ya. Silakan Pak Arfan. Terima kasih banyak ya Mbak Ola ya. Jadi memang digunakan kata-kata rekening bank gitu ya, supaya kita bisa membandingkan gitu. Iya. Karena dengan membandingkan itu kita jadi punya gambaran visual gitu mengenai yang namanya relationship itu kayak apa. Gitu. Iya. Ya. Jadi kan tadi saya bilang ya, kalau yang namanya rekening bank itu mengukur banyaknya uang kita, gitu ya.
Kalau rekening bank emosi mengukur banyaknya teman kita, banyaknya sahabat kita, siapa orang yang mau membela kita. Nah, itu ketahuan dari rekening bank emosi. Ya, nah pertanyaannya, kalau di rekening bank itu kita nabungnya pakai apa, Mbak Ola? Pakai duit ya Iya kan, dong, uang. pakai uang ya. Kalau rekening bank emosi kita nabungnya pakai apa? Kalau berkaitan dengan relationship ya berarti semua hal yang mengacu kepada hubungan itu ya, ada trust ya, ada apa, kasih sayang, ketulusan gitu ya, sopan Very santun good, bukan? betul. Jadi kalau di tabungan rekening bank biasa itu kita menabungnya pakai uang. Tapi kalau di rekening bank emosi kita menabungnya pakai kebaikan. Nah, itu bedanya. Yang satu pakai uang, yang satu pakai kebaikan, ya. Nah, tapi indikator bahwa kita itu punya banyak uang itu adalah saldo, kan gitu ya. Betul. Indikator bahwa kita punya banyak uang adalah saldo. Sama, indikator bahwa kita punya banyak teman, ya, punya banyak tabungan emosi yang positif itu adalah saldo, gitu. Jadi kita harus selalu cek saldo kita, gitu Mbak Ola. Ya, kalau kita mau kehidupan finansial kita sehat, kan kita harus selalu cek saldo. Jangan-jangan ya bulan ini kita terlalu banyak menarik, terlalu banyak ngambil ATM kita kuras tiap hari, kita ngambilin ATM terus. Nah, kita lupa bahwa sebetulnya ATM kita sudah semakin menipis dan lama-lama defisit. Kan seperti itu ya. Lama-lama overdraft, kita udah nggak bisa ngambil uang lagi, udah selesai. Gitu. Kenapa? Karena kita tidak sadar, Mbak Ola. Kita narikin terus gitu. Tiap hari sedikit-sedikit ke ATM. Bahkan sehari bisa lebih dari 2 kali ke ATM. Lama-lama habis. Gitu, Mbak Ola. Nah, hal yang sama juga terjadi dengan yang namanya rekening bank emosi. Gitu. Kadang-kadang kita narikin terus, akhirnya kita saldonya sudah habis, kita sudah tidak bisa menarik apapun, dan selesai gitu. Ya. Jadi kalau kita ingin melihat yang namanya anatomi dari sebuah hubungan, Mbak Ola, ya, anatomi dari sebuah hubungan itu seperti apa sih? Strukturnya hubungan itu seperti apa sih? Ya seperti rekening bank. Di mana rekening bank itu sesungguhnya strukturnya itu cuma ada 2. Apa itu, Mbak? Nomor 1 apa? Kalau rekening bank strukturnya ya saldo tadi ya, setoran dan ya, dan kemudian juga saldo, tarikan. Iya, iya. Setoran dan tarikan. Dan tarikan. Struktur dari sebuah hubungan itu hanya 2 itu. Gitu ya. Ketika kita bicara mengenai saldo uang kita di bank juga, kenapa tercipta saldo? Karena ada setoran dan ada tarikan. Gitu. Saldo tercipta kalau setoran lebih besar daripada tarikan, maka tercipta saldo gitu ya. Kalau setoran sama tarikan itu 0. Apalagi kalau kita pingin menarik lebih banyak dari yang kita setor gitu. Itu overdraft. Nah, dalam hubungan juga terjadi hal yang sama, Mbak Ola. Ya, jadi dalam setiap hubungan kalau kita ingin tahu ya, hubungan kita dengan seseorang itu bagus atau enggak. Nah, kita lihat. Kita lebih banyak menyetor sama orang itu, memberikan setoran-setoran kebaikan, memberikan bantuan kepada dia, memberikan kebaikan kepada dia, atau lebih banyak minta tolong gitu. Jadi hidup ini kan cuma 2, giving sama taking. Betul. Mana yang jauh lebih banyak kita lakukan gitu ya? Betul, betul. Kalau lebih banyak takingnya, minta tolong terus gitu. Hari ini minta tolong, besok minta tolong, besok minta tolong, tapi nggak pernah memberi sesuatu. Nah, itu akan mengganggu keseimbangan dalam hubungan gitu. Sehingga lama-lama orang yang diminta tolong itu mengatakan stop, enough is enough gitu, cukup gitu. Karena ada banyak sekali orang yang seringkali tidak memikirkan ini, Mbak. Ya, dia hanya berpikir berhubungan dengan orang itu ketika dia mau minta tolong gitu. Jadi ketika saya membutuhkan Mbak Ola gitu kan, seringkali gini, kita hanya berhubungan dengan orang lain ketika kita membutuhkan orang itu kan. Betul. Benar nggak? Ya. Saya hanya menelpon Mbak Ola kalau saya membutuhkan Mbak Ola kan. Dan saya mendefinisikan itu sebagai membangun hubungan gitu kan.
No, itu bukan membangun hubungan namanya. Ketika kita sudah membutuhkan orang lain, itu namanya bukan membangun hubungan, tapi minta tolong. Dan minta tolong sesungguhnya adalah tarikan, bukan setoran, Mbak. Ya, ya. Nah, jadi kita seringkali karena kita tidak paham konsep ini, maka kita berhubungan sama orang itu hanya kalau kita membutuhkan. Wah, saya lagi butuh bantuan nih, saya lagi pingin bikin sesuatu nih, saya lagi mau ujian nih, saya lagi menghadapi masalah dengan klien nih, gitu ya. Saya lagi menghadapi masalah pribadi nih, gitu. Baru kemudian saya mengkontak seseorang untuk membantu saya menyelesaikan masalah itu. Dan saya mendefinisikan itu sebagai membangun hubungan. No, itu minta tolong namanya. Membangun hubungan itu dilakukan ketika saya tidak butuh Mbak Ola, saya tidak butuh bantuan Mbak Ola, saya tidak butuh pertolongan Mbak Ola apapun, tapi saya menelpon Mbak Ola hanya untuk apa? Say hello gitu ya, hello, atau menanyakan menyapa, kabar. ngobrol. Ya. Dan kemudian Mbak Ya. Ola akan merasa, iya ya, saya merasa dimanusiakan gitu, saya merasa dihargai nih gitu. Nah itu yang namanya setoran gitu. Nah seringkali kita pikir itu setoran, padahal itu tarikan. Kenapa? Kita menghubungi orang lain hanya ketika kita minta tolong. Kalau kita tidak membutuhkan orang itu, bahkan bertahun-tahun kita nggak pernah kontak orang itu. Bahkan orang itu ngirim WA, kita nggak jawab gitu. WA-nya kita nggak jawab, SMS-nya kita nggak jawab gitu. Gitu. Kita cuekin orang itu. Tapi ketika kita suatu ketika, wah, saya butuh bantuan dia nih, saya mau bikin pesta nih, pesta pernikahan misalnya gitu. Kemudian saya hubungin orang itu, minta bantuan gitu. Nah, misalnya begitu ya, itu. Ya. Setelah itu saya tinggalin lagi gitu, nggak butuh orang itu. Nah ini hanya memperlakukan orang sebagai alat gitu. Nah orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang saldonya itu sangat menipis, bahkan kadang-kadang sudah overdraft gitu. Itu Mbak Ola. Ya, baik. Pak Arfan, kalau tadi kita sudah ke gambar ini gitu ya, sebenarnya rekening bank emosi kita tuh seperti apa sih isinya gitu ya. Kan berarti ini sebenarnya tujuan akhirnya kita belajar rekening bank emosi ini kan menjadi manusia yang lebih baik lagi gitu ya. Artinya paripurna nih sebagai insan kamil gitu ya, kalau Pak Arfan sering mengatakan seperti itu gitu ya. Nah kalau begitu apa yang harus kita lakukan supaya rekening bank emosi kita ini bisa banyak? Apakah ini sama dengan kita berusaha menyenangkan hati semua orang gitu ya? Jadi meningkatkan likabilitas kita gitu. Apakah itu mungkin? Apakah itu yang harus dilakukan? Kita bahas ini nanti Pak Arfan setelah jeda ya. Smart Listener tetap bersama dengan kami dan Anda boleh punya pertanyaan dikirim boleh ya. 0812 11 12 959. Nah, ngomong-ngomong soal rekening bank emosi, kalau menurut Anda semuanya kehadiran Smart Happiness ini secara khusus begitu ya, ini menurut Anda membantu kami ini membantu menambah saldo Anda atau kita justru menarik dari Anda? Anda boleh kasih komentar tuh ya, silakan. 0812 11 12 959 atau di YouTube di kanal Smart FM. Kami jeda sesaat.